Assalamualaikum. Hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat olahan sagu mutiara yang rasanya itu enak banget, super creamy, dan cara membuatnya pun sangat mudah. Cocok dijadikan takjil buka puasa atau ide jualan, dijamin deh pastinya banyak yang suka. Selain itu, aku juga akan kasih tips bagaimana cara memasak sagu mutiara supaya hemat gas dan matangnya pun merata. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, terus ikutin video dari Dapur Madam. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah yang pertama membuat jelly coklatnya. Di sini ada 1 saset Nutrijah rasa coklat ukuran 15 gram. Kemudian masukkan ke dalam panci, namun kompor masih mati ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 100 gram gula pasir, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan air sebanyak 700 ml. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, kemudian nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sampai terus diaduk hingga mendidih. Setelah jelly coklatnya sudah mendidih dan meletup-letup kayak gini, matikan api kompornya, angkat dan tuangkan ke dalam loyang. Setelah dimasukkan ke dalam loyang, kemudian kita diamkan hingga set ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita membuat sagu mutiara. Didihkan 1 liter air, kemudian masukkan 80 gram sagu mutiara warna putih. Aduk-aduk sebentar, pastikan semuanya terendam air ya teman-teman. Kemudian dimasak menggunakan api sedang sambil ditutup selama 7 menit. Setelah 7 menit dimasak, ini kita buka tutupnya dan diaduk lagi supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Ini terlihat sagu mutiaranya masih mentah ya teman-teman. Langsung aja matikan api kompornya dan tutup kembali, diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, kita buka dan diaduk kembali supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Ini terlihat sagu mutiaranya jadi setengah matang kayak gini ya teman-teman. Nah, selanjutnya nyalakan api kompornya kembali, dimasak menggunakan api sedang sambil ditutup selama 5 menit. Setelah dimasak selama 5 menit, kita buka kembali dan diaduk supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Ini terlihat sagu mutiaranya sudah matang ya teman-teman. Walaupun masih ada sedikit titik putih, itu tidak masalah, nanti akan matang dengan sendirinya. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kembali ke Nutrijah coklat yang sudah set, kemudian dipotong dadu seperti ini. Nah, kayak gini hasilnya setelah dipotong kotak, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita membuat kuahnya. Di sini ada 3 saset Milo yang 3 in 1. Pastikan menggunakan yang 3 in 1 ya supaya nanti rasanya lebih enak dan creamy. Kemudian tuangkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 2 saset kental manis. Kemudian tuangkan 150 ml air hangat. Kenapa air hangat? Supaya lebih mudah tercampurnya ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan susu evaporasi. Aku pakai merek dari 3 Sapi dan isinya ini 500 gram ya. Teman-teman bebas mau pakai merek apa aja boleh. Tapi wajib banget pakai evaporasi supaya nanti kuahnya itu creamy ya teman-teman. Aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, masukkan jelly coklat yang sudah dipotong dadu. Tuangkan juga sagu mutiara. Nah, ini sagu mutiaranya udah matang dengan sempurna ya teman-teman. Nah, ini udah jadi sagu milonya, kemudian tinggal diaduk aja hingga tercampur rata. Hasilnya creamy banget ya teman-teman. Tuh kuahnya sangat menarik sekali. Dan untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan tin wall yang aku gunakan ukurannya 300 ml. Tapi sesuaikan lagi dengan harga jualnya ya teman-teman.
Nah, ini udah jadi, secara tampilan menarik banget untuk ide jualan, pastinya bakalan banyak yang suka. Gampang banget kan cara membuatnya, dijamin pastinya bakalan laris manis. Tanpa berlama-lama aku mau langsung cobain karena ini asli menarik banget. Untuk isiannya cukup banyak ya teman-teman, jelinya enak dan sagu mutiaranya pun matangnya pas. Untuk rasanya Masya Allah nih enak banget, manisnya pas, gurih, creamy. Pokoknya untuk ide jualan pastinya bakal laris manis kan, teman-teman bisa lihat ya dari sendokannya terlihat sangat creamy banget. Pertama, didihkan 1,3 liter air. Setelah mendidih, masukkan 80 gram sagu mutiara. Tambahkan pewarna hijau secukupnya atau sesuai selera. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ditutup dan dimasak menggunakan api sedang selama 7 menit. Setelah dimasak selama 7 menit, kita buka, aduk kembali supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Nah, ini sagu mutiaranya masih mentah ya teman-teman. Kemudian matikan api kompornya, tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Cara ini untuk menghemat gas ya teman-teman. Setelah didiamkan selama 30 menit, buka tutupnya dan ini airnya sudah hangat dan berkurang. Serta sagu mutiaranya pun sudah setengah matang ya seperti ini. Tinggal diaduk-aduk supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Selanjutnya dimasak kembali menggunakan api sedang sambil ditutup selama 5 menit. Setelah dimasak selama 5 menit, kita buka, sagu mutiaranya sudah matang. Jadinya tuh hemat gas ya, karena nggak lama-lama direbus. Nah, kemudian diangkat dan disaring, bisa juga disiram menggunakan air matang supaya tidak menempel, lalu kita sisihkan. Langkah selanjutnya membuat jelinya. Di sini ada 1 saset Nutrijel rasa melon ukuran 10 gram. Nah, di Nutrijel ini ada fruity acidnya. Buat yang suka agak asem gitu bisa ditambahin. Tapi kalau yang nggak suka boleh di skip ya. Karena aku nggak suka jadinya aku skip supaya nanti rasa melonnya itu nggak asem gitu. Nah, kemudian masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan 130 gram gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan 1200 ml air. Nah, supaya warnanya lebih cerah, aku tambahin pewarna makanan hijau secukupnya atau sesuai selera. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah jelinya mendidih, matikan api kompornya, kemudian angkat dan tuangkan ke dalam loyang. Untuk loyang yang aku gunakan, cetakan puding bola-bola kayak gini ya. Untuk link pembeliannya udah aku cantumin di deskripsi box video ini. Nah, kemudian tuangkan hingga penuh dan lakukan semuanya hingga selesai. Setelah cetakan terisi penuh, kemudian kita tutup. Pastikan pada saat menutup itu hingga tumpah seperti ini supaya nanti hasilnya bulat ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita diamkan hingga set sambil menunggu kita membuat jeli kelapa mudanya. Bahan yang dibutuhkan ada 1 saset Nutrijel rasa kelapa muda ukuran 15 gram. Masukkan 80 gram gula pasir, 1 saset santan instan, ini supaya rasanya lebih enak dan mirip banget sama kelapa muda. Kemudian tuangkan 700 ml air, aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, matikan api kompornya, kemudian angkat dan tuangkan ke dalam wadah. Kemudian ini kita diamkan hingga set ya. Sambil menunggu kita membuat kuahnya, di sini ada 120 gram susu kental manis. Kemudian tambahkan susu evaporasi, aku pakai merek dari 3 Sapi, ini beratnya 500 gram. Teman-teman bebas pakai merek apa aja, yang penting pakai susu evaporasi supaya nanti kuahnya lebih creamy ya. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kuahnya creamy banget, jadi wajib banget deh pakai susu evaporasi supaya rasanya lebih enak. Nah, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu dan kembali ke jelly yang sudah set. Ini kita buka semuanya. Kemudian pindahkan ke dalam wadah. Masukkan sagu mutiara, kelapa muda KW, dan juga kuah yang sudah kita buat. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini sago jelly ballnya sudah jadi, kemudian tinggal kita kemas. Untuk pengemasannya aku menggunakan tin wall ukuran 300 ml. Aku isi hingga hampir penuh ya teman-teman, lakukan semuanya hingga selesai. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikemas. Satu resep ini jadinya 7 cup. Ini ukurannya 300 ml ya teman-teman. Untuk ide jualan ini cocok banget, pastinya bakalan laris manis apalagi di musim panas kayak gini. Dari tampilannya aja udah menggoda banget ya, langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Dari kuahnya ini creamy banget, bismillah, asli ini enak banget. Kuahnya creamy, manisnya pas, jelinya itu gemesin banget ya karena besar-besar, dan juga kelapa muda kawinya juga enak banget karena tadi pakai santan jadi rasanya gurih, jadi mirip banget sama kelapa muda asli. Wajan, masukkan 1 saset Nutrijel tanpa rasa, 1 saset agar-agar tanpa rasa, 100 gram gula pasir, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan 1500 ml air. Kemudian tambahkan 5 tetes pewarna makanan merah. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah betul-betul mendidih, matikan api kompornya, kemudian kita angkat dan tuangkan ke dalam cetakan ya. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan boba besar seperti ini, dan untuk link pembeliannya udah aku cantumin di deskripsi box video ini ya. Untuk tuangin ke dalam cetakan, pastikan hingga penuh supaya nanti hasilnya menjadi bulat ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita tutup aja kayak gini. Kemudian jelly ball ini kita diamkan hingga set. Sambil menunggu aku akan membuat kelapa KW-nya. Di sini ada 1 saset Nutrijel rasa kelapa muda. ...80 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan, ini supaya rasanya lebih mirip kelapa muda asli ya teman-teman. Dan tambahkan juga 700 ml air, aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, apabila sudah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah betul-betul mendidih, kemudian matikan api kompornya, angkat dan tuangkan ke dalam wadah. Selanjutnya, jelly kelapa muda ini kita diamkan juga hingga set ya. Sambil menunggu aku akan membuat sagu mutiara. Tuangkan 1,5 liter air. Ini kita didihkan dulu ya teman-teman. Nah, setelah mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara. Supaya warnanya lebih cerah, aku tambahkan 5 tetes pewarna merah. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur merata, kemudian ini kita tutup, dimasak menggunakan api sedang selama 7 menit.
Setelah dimasak selama 7 menit, kita buka tutupnya, kemudian kita aduk supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Ini masih mentah ya teman-teman, baru setengah matang. Nah, teksturnya kayak gini, masih banyak titik putih di bagian tengah. Langsung aja matikan api kompornya. Kemudian kita tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita diamkan dengan kompor mati, kemudian kita aduk kembali supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Setelah diaduk dan tidak ada yang menempel di bagian bawah, kemudian ini kita masak lagi selama 5 menit sambil ditutup ya. Setelah dimasak kembali selama 5 menit, kita buka dan ini sudah matang, walaupun masih ada titik putih, nanti akan matang dengan sendirinya ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu dan kembali ke kelapa muda KW. Ini sudah set, kemudian aku keruk-keruk kayak gini menggunakan kerukan kelapa muda supaya menyerupai kelapa muda. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini juga jelly ballnya sudah set ya teman-teman. Langsung aja kita buka. Hasilnya cantik banget, ngegemesin. Langsung aja yuk kita masukkan ke dalam wadah. Nah, seperti ini ya teman-teman, menggunakan bantuan sendok. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah selesai, langkah selanjutnya aku akan membuat kuahnya. Di sini ada 120 gram susu kental manis. Kemudian masukkan 1 bungkus susu evaporasi. Aku pakai merek 3 sapi yang ukurannya itu 500 gram. Tapi bebas ya pakai merek apa saja. Kenapa harus pakai susu evaporasi? Ini supaya kuahnya lebih kental, lebih creamy ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu dan masukkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Ada jelly ball, kelapa muda KW, dan sagu mutiara. Kemudian tuangkan kuah yang sudah kita buat tadi dan diaduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah diaduk hingga tercampur rata, kemudian kita kemas. Untuk pengemasannya aku menggunakan cup ukuran 300 ml, diisi hingga penuh dan lakukan semuanya hingga selesai. Dan inilah hasilnya setelah dimasukkan ke dalam cup. Satu resep ini jadinya 6 cup ukuran 300 ml, tapi untuk sagu mutiaranya aku pakai setengahnya aja ya teman-teman. Hasilnya sangat cantik sekali dan menarik ya. Untuk ide jualan tentunya bakalan laris manis. Selain dari tampilannya yang menarik, ini kuahnya juga sangat creamy sekali ya. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Dan asli untuk rasanya itu enak banget, manisnya pas. Rasa kelapa muda KW-nya juga enak ya karena pakai santan jadinya gurih. Apabila untuk ide jualan, teman-teman bisa tutup aja kayak gini. Kemudian di bagian tutupnya bisa ditambahkan stiker seperti ini. Untuk link pembelian stikernya juga udah aku cantumin ya. Nah, jadinya semakin cantik ya dan tentunya menambah nilai jual. Langkah yang pertama, didihkan air sebanyak 1,5 liter. Setelah mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara, tambahkan 5 tetes pewarna merah atau sesuai selera, aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah diaduk hingga tercampur rata, kemudian tutup kembali dan dimasak menggunakan api sedang selama 7 menit. Setelah dimasak selama 7 menit, kita buka dan diaduk supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Ini sagu mutiaranya masih kelihatan mentah kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya matikan api kompornya dan ditutup, diamkan selama 30 menit. Tips ini digunakan untuk menghemat gas dan supaya matangnya merata ya teman-teman. Setelah didiamkan selama 30 menit, kita buka dan diaduk kembali. Ini sagu mutiaranya sudah mengembang, sudah menjadi setengah matang kayak gini. Kemudian nyalakan api kompornya kembali dan dimasak selama 5 menit. Setelah dimasak selama 5 menit, kita buka dan ini udah matang. Langsung aja kita angkat, tiriskan dan sisihkan.
Langkah selanjutnya membuat jelly ball. Di sini ada 1 saset Nutriza rasa leci. Nah, di sini ada fruity acidnya. Kalau yang suka asam boleh dimasukin, kalau yang nggak suka asam di skip aja ya. Kemudian masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan juga 1 saset agar-agar tanpa warna. Tambahkan 200 gram gula pasir, aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan 1600 ml air. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, setelah jelinya sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya dan bagi jeli menjadi 3 bagian. Di setiap bagiannya aku mau kasih pewarna makanan. Di sini ada warna hijau, merah, dan kuning. Masing-masing sesuaikan selera aja ya. Aku kurang lebih pakai 5 tetes. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah diaduk hingga tercampur rata, kemudian di setiap warnanya kita tuangkan ke dalam cetakan jelly ball seperti ini. Buat yang pengen samaan cetakan puding jelly ball, udah aku cantumin linknya di deskripsi box video ini ya. Setelah semua cetakannya sudah terisi, kemudian kita tutup. Pastikan pada saat menutup tumpah-tumpah kayak gini ya, untuk memastikan jelinya itu nanti bulat, karena kalau nggak sampai penuh dan tumpah nanti hasilnya itu tidak bulat. Kemudian kita diamkan hingga set. Langkah selanjutnya membuat kelapa KW. Ada 1 saset Nutriza rasa kelapa muda, aku pakai ukuran yang 15 gram. Tambahkan 80 gram gula pasir, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kemudian tuangkan 700 ml air, aduk-aduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya. Dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih kayak gini, matikan api kompornya, angkat dan tuangkan ke dalam wadah. Kemudian, kelapa muda KW ini kita diamkan dulu hingga set ya. Langkah selanjutnya aku akan membuat kuahnya. Di sini ada 200 gram susu kental manis putih, aku pakai merek dari Carnation. Kemudian tuangkan 750 ml susu cair full cream. Kalau mau pakai evaporasi juga lebih enak ya, karena evaporasi itu lebih creamy. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu dan kembali ke jelly ball yang sudah set. Langsung aja kita buka dan keluarkan dari cetakannya. Lakukan semuanya hingga selesai. Selanjutnya ke kelapa muda KW-nya yang sudah set, langsung aja mau aku potong jadi 4 bagian. Dan aku mau buat bentuknya itu kayak mie gitu ya, jadi aku serut menggunakan serutan kentang. Kalau teman-teman mau dikeruk menggunakan kerukan kelapa muda gitu juga boleh ya. Nah, aku mau buat seperti mie kayak gini. Kemudian satukan semua bahan, ada jelly ball, sagu mutiara, dan kelapa muda KW-nya. Lalu tuangkan kuah susu yang sudah kita buat, aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini menarik banget ya, dari tampilannya aja udah menggoda banget. Selanjutnya tinggal kita kemas. Untuk pengemasannya aku menggunakan tin wall ukuran 300 ml. Kita tuangkan seperti ini ya, lakukan semuanya hingga selesai. Dan inilah hasilnya setelah dituangkan ke dalam cup. Asli ini warnanya cantik dan pengemasannya juga terlihat higienis ya teman-teman. Untuk ide jualan pastinya bakal laris manis. Bisa juga untuk cemilan di rumah atau sajian pada saat arisan. Nah, mau aku cobain ya. Untuk tekstur sagu mutiaranya juga matang sempurna, kelapa mudanya juga aromanya enak banget, mirip ya. Dan ini jelly ballnya, bismillah. Asli ini enak banget. Manisnya pas, kuahnya juga cukup creamy ya, walaupun tidak pakai susu evaporasi. Tapi kalau mau lebih enak, boleh banget pakai susu evaporasi.
Untuk ide jualan tinggal kita kemas aja, kasih stiker untuk menambah nilai jual. Cukup sekian dulu ya video dari Dapur Madam. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton hingga selesai. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum.